Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Channel yang berisi video seputar dunia pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas soal ulangan harian atau soal penilaian harian beserta jawabannya khusus untuk kelas 4, tema 6, subtema 3, bagian ke-1. Soal-soal ini saya susun berdasarkan kurikulum 2013 revisi yang paling baru. Baik, sebelum dilanjut, silakan subscribe dulu channel Pusat Update RPP. Jangan lupa klik like dan klik juga tanda loncengnya agar mendapatkan informasi yang paling baru dari channel Pusat Update RPP. Kita lanjut saja ke soal nomor 1. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan A. Ekonominya, B. Rohaninya, C. Jasmaninya, D. Duniawinya. Nah, ini umat beragama ya. Jadi memerlukan tempat beribadah. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan apanya? Apakah ekonominya, apakah rohaninya, apakah jasmaninya, atau duniawinya? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah B, rohaninya. Kita lanjut saja ke soal nomor 2. Perhatikan ada sebuah gambar, ya, silakan disimak gambarnya. Ini pertanyaannya, bangunan pada gambar tersebut merupakan tempat beribadah umat. Nah, ini harus paham dulu ini gambar apa ya, tempat beribadah apa namanya ini. Nah, ini kalau sudah tahu namanya baru kita menentukan umat beragama yang beribadah di tempat tersebut. Baik, kita lihat pilihan jawabannya. A. Buddha, B. Islam, C. Konghucu, D. Hindu. Nah, ini jawabannya apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, agama Hindu. Jadi pada gambar ini ada tempat beribadah namanya pura ya. Jadi pura itu adalah tempat beribadah umat Hindu. Itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini. Fungsi lain tempat beribadah bagi para pemeluknya adalah, nah, selain tempat beribadah gitu ya, fungsi lainnya apa ini? Baik, mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Tempat wisata, B. Mempelajari ilmu agama, C. Sebagai museum, D. Tempat rekreasi. Nah, ini jadi fungsi lain tempat beribadah itu sebagai apa? Tempatnya untuk beribadah gitu ya. Nah, fungsi lainnya apa? Bagi para pemeluknya tentunya ya. Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, mempelajari ilmu agama. Jadi selain tempat beribadah juga tempat-tempat beribadah ini digunakan untuk mempelajari ilmu agamanya masing-masing gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut adalah nama-nama hari raya umat beragama Buddha, yaitu A. Hari Raya Waisak dan Kuningan, B. Hari Raya Galungan dan Waisak, C. Hari Raya Katina dan Waisak, D. Hari Raya Katina dan Saraswati. Nah, ini ya, kita harus tahu ya nama-namanya umat beragama, khususnya nama hari rayanya ya, untuk menambah pengetahuan gitu ya. Nah, ini untuk agama Buddha ini nih, nama hari rayanya apa saja? Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, hari raya Katina dan Waisak. Nah, untuk agama-agama lainnya silahkan komen di bawah ya. Nama hari rayanya apa saja gitu, untuk berbagi pengetahuan dengan teman yang lainnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5.
Ini tujuan perayaan Hari Raya Galungan. Nah ini ya, tujuan perayaan Hari Raya Galungan adalah A. Peringatan hari kelahiran Pangeran Siddhartha. B. Memperingati hari turunnya ilmu pengetahuan. C. Untuk memuliakan Ida Sang Hyang Widiwasa. D. Memperingati hari kemenangan kebenaran melawan kejahatan. Nah ini ya, Hari Raya Galungan, yaitu hari raya umat apa nih? Ya, harus tahu dulu ya. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya D ya, untuk memperingati hari kemenangan kebenaran melawan kejahatan. Kita lanjut saja ke soal nomor 6. Nah ini, teknik untuk membuat karya seni ya. Teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi. Nah ini dua dimensi ya maksudnya. Dengan cara memotong dan menempel disebut. Ini juga sudah dipelajari ya, khususnya di tema 6 subtema 3 ini. Baik, mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Lukisan. B. Karikatur. C. Kolase. D. Patung. Nah, jadi teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi ini, dengan cara memotong dan menempel. Ini disebut apa? Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, kolase ya, dengan teknik memotong lalu ditempel dari bahan-bahan yang sudah ditentukan, biasanya seperti bahan kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan yang lainnya ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Langkah pertama. Nah ini, langkah pertama dalam membuat kolase adalah, ini tentunya kalian sudah pernah membuat kolase ya di subtema 3 ini. Nah ini langkah yang pertama dilakukan untuk membuat kolase adalah A. Menempelkan potongan bahan. B. Membuat potongan-potongan bahan. C. Membuat gambar pola. D. Membuat lem. Nah ini ya, ini yang pertama harus kita lakukan ketika akan membuat kolase. Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, tentunya membuat gambar pola dulu. Nah, setelah membuat gambar pola, baru membuat potongan-potongan bahan. Nah, setelah itu potongan-potongan bahan itu ditempel. Karena lem itu tentunya tidak usah dibuat karena sudah tersedia yang sudah siap digunakan gitu ya. Jadi langkah-langkah membuat kolase itu pertama membuat gambar pola. Nah, setelah itu membuat potongan-potongan bahan. Nah, setelah dipotong-potong baru ditempelkan. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat kolase. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini ada sebuah gambar, silahkan diperhatikan. Tentu yang sudah mempelajari atau sudah membuat seperti ini di kelas nih gampang sekali ya. Diperhatikan gambarnya, mari kita lihat pertanyaannya. Nah ini, gambar tersebut merupakan hasil karya seni rupa yang disebut. Nah, mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Lukisan. B. Montase. C. Kolase. D. Mozaik. Nah ini ada gambar-gambar ya, ini gambar ditempel, kemudian ada gambar-gambar langsung ya, dipadukan. Nah ini namanya apa ini? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, ini montase ya. Jadi montase itu merupakan karya seni rupa yang dibuat dari berbagai foto atau gambar jadi yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Nah ini gambar-gambar ini diatur sedemikian rupa, dipadukan dengan lukisan kita. Jadi hasilnya seperti ini, bagus ya. Nah itu bedanya, tadi ada kolase, ada montase. Nah kalau kolase semuanya dari tempelan bahan-bahan yang dipotong. Nah ini enggak, ini ada gambar-gambar jadi, kemudian ditempel, dipadukan dengan lukisan hasil langsung kita dalam membuat lukisan gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah
ini bahan-bahan untuk membuat montase adalah A. Potongan kertas, B. Daun-daunan, C. Biji-bijian, D. Gambar atau foto dari majalah. Nah, barusan sudah dijelaskan ya. Ini gampang sekali. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, gambar atau foto dari majalah. Ini untuk montase ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan disebut A. Kolase, B. Montase, C. Lukisan, D. Mozaik. Nah, ini ya. Ini hampir mirip definisinya atau artinya dengan kolase, montase, mozaik, lukisan. Nah, ini awas. Ya. Ada kata kuncinya sebetulnya di sini ya. Dari pertanyaan tersebut. Baik, mari kita lihat jawabannya. Nah, ini mozaik ya. Ini 3 dimensinya ini ya. Jadi bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, itu bahan-bahannya dipotong-potong gitu ya. Sama seperti kolase ataupun montase. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Berikut contoh tanaman industri. Nah, ini sudah dipelajari juga, tanaman industri itu ya. Baik, mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Padi, B. Kopi, C. Sayuran, D. Palawija. Nah, ini tanaman industri. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, kopi ya. Nah, ini ada lagi padi, sayuran, itu palawija, itu tanaman pangan gitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan dulu sebelum dilanjut. Jadi, sumber daya alam tumbuhan diantaranya itu bisa berupa tanaman pangan, tanaman industri, dan tanaman hutan. Nah, kalau tanaman pangan ya tadi ini padi, sayuran, palawija. Nah, kalau tanaman industri bisa seperti tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Nah, kalau tanaman hutan ya seperti tanaman hutan di pegunungan itu seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Burung kasuari. Nah, ini burung kasuari banyak terdapat di daerah A. Sumatera, B. Kalimantan, C. Sulawesi, D. Papua. Nah, ini burung kasuari. Apakah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua nih? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, di Papua ini burung kasuari ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Peta yang berisi informasi khusus. Nah, ini ya. Peta yang berisi informasi khusus disebut A. Peta alam, B. Peta khusus, C. Peta tematik, D. Peta dunia. Nah, jadi ada peta-peta yang isinya informasinya khusus. Nah, misalkan ada peta-peta tentang hewan yang terkenal di masing-masing daerah, makanya di peta tersebut ada gambar-gambar hewan. Nah, itu namanya peta apa? Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, peta tematik ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Berikut daerah penghasil barang tambang berupa intan, yaitu A. Kalimantan Barat, B. Jawa Barat, C. Sulawesi Selatan, D. Aceh. Nah, ini penghasil barang tambang berupa intan ini. Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Nah, ini Kalimantan Barat itu terkenal sebagai penghasil barang tambang berupa intan ya. Nah, kalau Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh ini terkenalnya barang tambang apa? Silahkan komen di bawah ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Berikut yang bukan manfaat barang tambang timah. Nah, ini yang bukan manfaatnya, ingat ya. Yang bukan manfaat barang tambang timah, yaitu
A. Untuk lapisan baja, B. Pelapis kaleng, C. Bahan campuran ban, D. Bahan campuran kaca. Nah, baik, apakah jawabannya A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, bahan campuran ban. Nah, timah itu tidak digunakan untuk campuran ban ya. Jadi digunakannya untuk lapisan baja, pelapis kaleng, atau bahan campuran kaca juga bisa ya. Nah, ini jawaban untuk nomor 15 ini C ya, yang bukan manfaat barang tambah timah ini ya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Pusat Update LPP, klik like-nya, klik juga tanda loncengnya. Atau kalian silakan bisa di-share ke media sosial kalian untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lainnya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.